Cerita novel romantis, Istri Tengil Milik Mafia Kejam. Bab 3, Gangster. Hari berganti, kini Raina harus menjalani kehidupannya. Setelah mendapatkan $500, Raina membayar sebagian uang sekolahnya yang tertunggak. Menjelang akhir masa sekolah, Raina harus mengumpulkan uang cukup banyak agar bisa menyelesaikan sekolahnya. Setidaknya dia bisa lulus sampai tingkat high school. "Kau ingin kemana?" ucap Delison sang dedi kepada Raina. "Sekolah," ucap Raina singkat. "Berhentilah sekolah tidak akan membuatmu kaya. Kau harus bisa menghasilkan banyak uang untuk dedi." Raina yang mendengar perkataan Delison hanya menganggap sebuah omong kosong karena Raina sendiri muak dengan kehidupannya saat ini. Seperti biasa, Raina berangkat ke sekolah hanya menggunakan motornya. Melenggang melewati jalan yang nampak sepi. Untuk pagi ini dunia masih bersahabat dengan Raina. Di satu tempat terlihat Elvano sedang fokus dengan komputernya. Bagaimana tidak, sejak subuh dia telah berada di kantornya. Mengisi waktunya bekerja dan terus bekerja. "Tuan, bagaimana mereka tidak ingin melepaskan daerah itu?" ucap seorang pengawal. "Mereka masih bertransaksi di sana." "Iya Tuan. Bahkan mereka tetap ingin memakai daerah itu untuk bisnis mereka." "Habisi saja semua, jangan biarkan mereka hidup," umpat Elvano. "Baik Tuan." Pengawal itu pergi meninggalkan ruangan Elvano. Tiba-tiba seorang pria parubaya muncul ke dalam ruangan Elvano. "Apa kau akan bekerja setiap hari?" Ucap Elvano singkat. "Jika orang tua berbicara tolong perhatikan," teriak Matthew Beethoven sambil melempar sebuah pisau. Elvano yang menyadari itu dengan cepat menghindar. "Apa kau akan membunuh putramu di kantornya sendiri?" ucap Elvano yang tak pernah berbicara dengan dadinya lembut. Sejak kejadian kematian ibunya, Elvano menjadi pribadi yang sangat dingin. Terlebih ketika baru setahun ibunya meninggal, dadinya sudah menggandeng wanita lain untuk menggantikan posisi Nyonya Beethoven. "Hentikan omong kosongmu. Ingat Elvano, wanita bukan hanya dia. Mengapa kau menutup dirimu? Menikahlah dengan Cecilia Cheng, itu akan menguntungkan bagimu. Kau tak perlu memikirkan kehidupanku. Lagi pula ini semua hasil jerih payahku, aku tak perlu bantuanmu. Dan dengan hormat aku katakan padamu, pergilah keluar dari ruangan ini," umpat Elvano kepada Matthew. "Ingat Vano, kau adalah putraku. Kau harus tetap mendengar perkataanku. Jangan berlagak seperti seorang ayah yang baik. Pergilah atau pengawalku akan mengusirmu keluar," bentak Elvano. Dengan penuh emosi Matthew meninggalkan ruangan putranya. "Ahak brengsek," umpat Elvano melempar apa saja yang ada di depannya. "Kalian!" pekik Elvano berteriak memanggil pengawal yang berjaga di depan ruangannya. "Apa kalian kubayar untuk berdiri di depan saja? Mengapa bajingan itu bisa masuk ke ruanganku?" umpat Elvano penuh kemarahan. "Tuan, dia menodongkan senjata ke arah kami jika kami masih melarangnya masuk. Bodoh. Sekali lagi kalian mengizinkan dia masuk ke sini, maka aku sendiri yang akan membunuh kalian," decak Elvano penuh kemarahan sambil keluar ruangannya. Suasana hari Elvano saat ini sangat buruk. Bagaimana tidak, rasa sakit yang dia terima dari sang ayah membuat dia sangat membenci pria itu. Elvano berjalan menuju basement parkiran mobilnya. Dengan cepat dia melenggang meninggalkan perusahaan miliknya sendiri. Elvano melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Bak seperti orang yang kehilangan akal, seperti itulah saat ini keadaan Elvano. Elvano memasuki sebuah rumah kosong. Rumah besar yang jauh berbeda dengan mansion miliknya. Di rumah itu terdapat sebuah gudang bawah tanah. Tempat di mana biasanya Elvano menumpahkan kekesalannya. Dia memasuki ruangan itu, terdapat beberapa orang yang mengalami luka yang sangat mengerikan. Ya, tempat itu adalah tempat Elvano mengeksekusi tawanannya. Orang-orang yang mengganggu kehidupannya.
Siapkan aku dua dan sesiapkan seluruh peralatannya. Kini di hadapannya terdapat dua orang pria berbadan besar, dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Bagaimana tidak seluruh tawanan merasakan sakitnya neraka yang sangat mengerikan di tempat itu. Lia Gabriel Elvano Beethoven terkenal dengan julukan mafia berdarah dingin. Elvano mengambil sebuah alat veler buncer, sebuah alat pemotong pohon, beberapa pisau yang memang sudah didesain sangat tajam dan beberapa cairan tersedia di sebuah meja. Hahaha, entah mengapa aku masih sangat baik membiarkanmu menghirup udara dunia ini. Srik, sebuah pisau menggores sebuah lengan kekar pria yang sedang duduk di sebuah kursi dengan tangan kaki di borgol. Ampun, bunuh saja aku. Pekik pria itu. Bunuh, Dotwa, sepertinya kau ingin sekali meninggalkan dunia ini. Iya, bunuh saja aku. Itu jauh lebih baik. Hahaha, jika begitu aku tidak akan melakukan yang baik, ucap Elvano menancapkan sebuah pisau itu. Kemudian menyeret pisau itu dalam daging pria itu seraya membuat sebuah garis. Tolong bunuh aku saja. Hahaha, mengapa kau ingin dibunuh? Bukankah ini menyenangkan? Lihatlah pisau ini menikmati setiap goresan dalam dirimu. Ampun Tuan, ampun. Hahaha, aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Hari ini aku sedang kesal dengan seseorang, ingin sekali aku melakukan hal ini dengannya. Cetakes. Tamparan keras ke wajah pria itu dari tangan Alex. Tapi dia dediku sendiri, bagaimana caraku menghabisinya? Bafhak, brak. Elvano menendang pria itu hingga terpental jauh. Pria itu kini sudah terkapar bersimbah darah di atas bangku itu. Bagaimana tidak, kursi itu patah dan menghunus punggung pria itu hingga menembus bagian perut. Ternyata aku masih punya satu lagi, haha. Pekik Elvano dengan pandangan tajam. Elvano mengambil veler buncer. Hidupkan, teriak Elvano. Kemudian Elvano mengang alat itu. Pertama-tama dia memotong bagian tangan. Jelas semua pengawal merasa ngeri melihat itu. Semua pengawal tahu saat seperti itu Elvano pasti dalam kemarahan yang sangat tidak bisa dikontrol. Setelah dirasa cukup, Elvano keluar tempat itu. Dia memasuki ruangan itu kemudian memasuki sebuah kamar. Elvano membersihkan dirinya, membuang semua pakaian mahal itu dan membakarnya. Kini Elvano keluar dalam keadaan bersih, bak seperti tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian dia melenggang pergi. Setelah pelajaran sekolah selesai seperti biasa, Raina akan pergi ke kafe tempat dia bekerja sebagai part-time. Hari ini aku tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Lirih Raina bergumam dalam hati sambil melajukan motornya. Tapi saat di pertengahan jalan, perjalanan Raina dihadang oleh beberapa orang gangster. Sialan, apalagi ini? Pekik Raina kesal sambil turun dari motornya kemudian membuka helmnya. Wah bos, ternyata wanita cantik. Hahaha, bawa dia, umpan pemimpin gangster itu. Bawa-bawa, kalian kira aku apaan? Awas, aku ingin kerja. Pekik Raina berteriak. Ayolah sayang, kita akan bersenang-senang. Ucap kepala gangster itu menggenggam bahu Raina. Dengan cepat Raina menepis tangan itu. Jauhkan tanganmu bangsat. Aku ini pergi, awas. Ucap Raina kini kembali menaiki motornya. Tapi dengan cepat kepala gangster itu menarik tangan Raina dengan cepat sehingga motor Raina terjatuh. Apaan sih, awas? Ucap Raina menendang tulang kering kaki gangster itu. Ah bangsat, kalian bawa dia, ucap kepala gangster itu menyuruh pengawalnya untuk membawa Raina. Dengan cepat seorang pria langsung mengangkat tubuh Raina bak seperti karung beras. Lepaskan aku. Ucap Raina berteriak sambil memukul-mukul punggung pria yang mengangkatnya itu. Lepaskan dia, teriak seorang pria. Hahaha, ternyata pahlawan kesiangan. Tolong aku, teriak Riana keras. Sekali lagi aku katakan lepaskan dia. Ucap Elvano dengan menatap tajam.
Ah, banyak bicara, ucap gangster itu langsung memukul Elvano. Dengan cepat Elvano menggeser tubuhnya dan langsung menendang gangster itu. Kemudian dia mengeluarkan sebuah besi cincin yang ada di dalam kantong jasnya. Dia memakai itu untuk menghajar seluruh gangster itu dengan tangannya sendiri. Terlihat semua anggota gangster itu telah terkapar tidak sadarkan diri. Tinggal kepala gangster itu dan seseorang yang menggendong Raina. Raina dengan cepat menggigit kuat punggung pria itu. Ah, sakit, ucap pria itu langsung melepaskan gendongannya dari Raina. Saat lengah Raina berlari ke belakang tubuh Elvano bersembunyi. Elvano yang masih dalam mode marahnya menghajar gangster itu hingga babak belur bahkan sampai tidak sadarkan diri. Prok-prok, suara tepuk tangan Raina yang merasa takjub. Bagaimana tidak Elvano mengalahkan gangster itu hanya sendirian? Kau terluka, ucap Raina yang langsung melihat darah segar mengalir di kening Elvano. Ini tak seberapa, ucap Elvano datar. Bukan seberapanya. Tapi bagaimana jika ini infeksi? Ucap Raina yang sedikit khawatir. Kau punya P3K. Ucap Raina. Ada di mobil. Kemarilah aku bersihkan. Elvano hanya menurut saja. Entah mengapa kali ini dia tidak menolak. Kau ikutlah denganku. Motormu akan diambil pengawalku. Ucap Elvano datar. Tidak perlu aku harus bekerja, ucap Raina. Aku yang akan berbicara, ucap Elvano datar dan langsung melajukan mobilnya dengan cepat. Raina yang melihat itu hanya menurut saja. Bagaimanapun Elvano tadi sudah menolongnya.